Belajar wawancara tentang hak dan kewajiban. Kelas 4, tema 3, muatan PKN dan bahasa Indonesia. SDIT Al-Ihsan Colomadu, Karanganyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Tapi sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama ya. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara, orang yang memberi pertanyaan, dan narasumber, orang yang menjawab pertanyaan dari seorang yang ahli dalam bidangnya. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama adalah sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, ketika sedang melakukan wawancara. Dan yang ketiga, setelah melakukan wawancara. Tahapan sebelum melakukan wawancara adalah yang pertama, meminta narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian yang sopan, dan berbicara serta bersikap yang sopan. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai topik. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan yang baik itu mengandung adik Simba. Kepanjangan dari adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima adalah perbanyak latihan agar saat wawancara tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disiapkan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara dan menyampaikan tujuan wawancara. Yang kedua, mulailah dengan menanyakan kegemaran tokoh agar suasananya mencair, kemudian hubungkan dengan persoalan topik wawancara tersebut. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, bawalah buku catatan, alat tulis, atau alat perekam. Yang kelima, dengarkan informasi dari narasumber secara seksama. Yang keenam, yang tidak boleh dilakukan saat wawancara berlangsung, yaitu jangan memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari meminta pengulangan jawaban ataupun memberikan pertanyaan yang menyinggung narasumber. Dan jangan menanyakan pertanyaan yang berbelit-belit. Yang ketujuh, hormati petunjuk narasumber. Dan yang kedelapan, ambillah kesimpulan dari wawancara tersebut. Tahapan setelah melakukan wawancara. Yang dilakukan setelah melakukan wawancara adalah 1. Mohon undur diri atau berpamitan. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Yang ketiga, ucapkan permohonan maaf selama wawancara terdapat hal yang kurang berkenan.
Yang keempat, menuliskan laporan hasil wawancara. Format atau tata cara menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang berisi alasan melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan hal inti atau tujuan wawancara. Yang ketiga adalah topik wawancara. Topik wawancara adalah ide pokok dari sebuah wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Berisi hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara. Yang kelima, laporan hasil wawancara yang berisi narasumber, orang yang menjawab pertanyaan, pewawancara, orang yang bertanya, dan hasil wawancara. Yang keenam, yaitu kesimpulan. Kesimpulan berisi rangkuman atau simpulan dari wawancara. Teman-teman, perhatikan contoh wawancara. Ustazah akan membacakannya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Di sini ada dua pihak. Pewawancara ataupun orang yang bertanya adalah El Syafia. Sedangkan narasumbernya atau orang yang menjawabnya adalah M. Yunus. Perhatikan baik-baik ya. Siapakah nama Bapak? Nama Bapak adalah Pak Yunus. Sejak kapan Bapak mulai menjadi petani tanaman hias? Sejak 10 tahun yang lalu. Di mana lokasi budidaya tanaman hias Bapak? Lokasi usaha saya ada di Desa Mekarsari, Kampung Jaya 1. Mengapa memilih menjadi petani tanaman hias? Pada awalnya saya hanya hobi saja, dan makin lama saya sangat tertarik untuk mengembangkan usaha ini dan perlahan memasarkannya juga. Media apa yang Bapak gunakan untuk bertanam tanaman hias? Bisa menggunakan dengan cara stek batang, dan cara mencangkok. Berapa lama masa awal hingga masa panen? Bisa sampai 3-4 bulan. Didistribusikan kemana saja setelah siap dipasarkan? Saya jual langsung ke kota. Di sana langganan saya sudah banyak. Dan setiap 3-4 bulan dalam sekali, saya bawa ke kota tempat langganan saya. Setelah melakukan wawancara, kita menulis laporan hasil wawancara. Cara menulis laporan hasil wawancara adalah yang pertama, latar belakang. Latar belakang merupakan alasan melakukan wawancara. Contoh dari wawancara tadi, latar belakangnya adalah saya, siswa kelas 4, mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tanaman hias kepada para petani tanaman hias di Desa Mekarsari. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman saya tentang tanaman hias di Desa Mekarsari yang meliputi
cara penanaman dan perawatan tanaman, serta pendistribusiannya. Yang ketiga adalah topik wawancara. Menulis topik wawancara. Contohnya adalah tanaman hias di Desa Mekarsari. Yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan. Menulis waktu dan tempat kegiatan wawancara. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 8 Agustus 2020. Tempat Desa Mekarsari. Waktu pukul 10 sampai dengan 12. Yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumbernya tadi adalah Bapak M. Yunus. Pewawancaranya adalah El Syafia. Hasil wawancaranya, Pak Yunus mulai menjadi petani tanaman hias sejak 10 tahun yang lalu. Lokasi budidaya tanaman hias Pak Yunus di Desa Mekarsari, Kampung Jaya 1. Pak Yunus memilih menjadi petani tanaman hias berawal dari hobi dan makin lama semakin tertarik untuk mengembangkan usaha ini dan perlahan memasarkannya juga media tanamannya Pak Yunus dengan cara stek batang dan dengan cara mencangkok. Lama tanaman hias ini sampai dengan panen selama 3-4 bulan. Pendistribusian dan pemasarannya Pak Yunus dengan cara menjual langsung ke kota. Yang keenam adalah menuliskan kesimpulan. Contohnya adalah media bertanam di Desa Mekarsari, yaitu dengan cara stek batang dan cara mencangkok. Lama tanam sampai dengan panen tanaman hias ini yaitu 3-4 bulan. Pendistribusian dan pemasaran tanaman hias ini dengan cara menjual langsung ke kota. Sekarang tugas teman-teman adalah teman-teman melakukan wawancara dengan narasumber orang tua, ayah atau bunda tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Tulis laporan hasil wawancaramu di buku tulis tematik. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. Cukup sekian, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Semoga ilmu teman-teman diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.